Sahabat-sahabat Yesus yang setia, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya, Saksi Yesus, Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Hilmi Paulus, mau mengajak dan meminta waktu sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, 10 menit untuk mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang tidak sekeyakinan dengan saya, yang sempat menonton video ini dari hati yang paling dalam, saya Bang Hilmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan agama saya di media sosial ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus itu Tuhan, jika di leher saudara, di saku saudara, di rumah saudara mempunyai rosario, peganglah rosario itu, marilah kita bersama-sama dengan saya, Bang Hilmi Paulus, kita mau mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita buka doa Rosario Kerahiman Ilahi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Rahim, Maha Baik dan Maha Mulia, serta Maha Agung, aku mengucap syukur kepadamu atas semua rahmat dan kasih karuniamu, serta penyertaan-Mu sampai pada jam ini, menit ini, detik ini, Engkau masih memperbolehkan aku untuk mengajak sahabat-sahabat-Mu yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan untuk mendaraskan doa Rosario bersama melalui media sosial, melalui Instagram, melalui YouTube. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, yaitu Roh Allah, Roh Putra dan Roh Kudus, agar Dia menerangi diri kami, agar kami bisa mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami, dan menjadi saksi-Mu, ya Yesus, sumber kerahiman ilahi. Karena Engkau adalah andalan hidup kami, karena Engkau adalah harapan hidup kami, karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, jika Anda menonton video saya kali ini mempunyai Alkitab, bukalah Alkitab saudara di Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Marilah kita berdiam diri, merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus juga murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita
tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, sebelum kita memulai doa Rosario Kerahiman Ilahi kita pada sore hari ini, yang kurang lebih lagi 15 menit, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sedikit renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Kop renungan kita hari ini, berjaga-jagalah dan waspadalah. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya, dan yang sempat menonton video saya. Injil hari ini memberitahukan kepada kita suatu hal yang baik agar kita bisa berjaga-jaga terhadap dunia ini. Di dalam Injil hari ini dia mengatakan berjaga-jagalah. Yesus bersabda berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Yahudi dan ragi Herodes. Inilah yang dimaksudkan Injil ini kepada kita. Agar kita berjaga-jaga dan berwaspada. Bukan hanya terhadap ragi orang Herodes atau ragi orang Yahudi. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap dunia saat ini. Karena dunia saat ini, kemungkinan teknologinya semakin canggih. Karena dunia saat ini, kemungkinan sudah begitu banyaknya lahir orang-orang pintar. Maka sedikit sekali
kita menemukan orang-orang yang mengimani Yesus. Banyak yang percaya Tuhan Yesus. Banyak. Sangat luar biasa banyaknya. Tetapi pertanyaan akan muncul. Adakah yang mengimani Dia? Ini yang perlu kita renungkan bersama dalam refleksi bacaan Injil hari ini. Bahkan Tuhan Yesus menegur para muridnya bahwa mereka punya mata melihat, mereka punya telinga mendengar, tapi kenapa mereka tidak paham tentang kerajaan surga itu? Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat menonton video saya, yang sempat mendengarkan suara saya di media sosial, di Instagram, di Facebook, di YouTube, saya mau menghimbau dan mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang percaya Yesus itu Tuhan, agar mengerti tentang isi nas Alkitab ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Yahudi dan ragi Herodes. Maksud Injil ini dituliskan agar kita bisa berjaga-jaga dengan dunia saat ini yang penuh dengan kecanggihan, yang penuh dengan kehebatan. Kenapa saya berani mengatakan ini, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat Yesus yang setia? Kita bisa melihat dengan mata kepala bagaimana dunia saat ini sangat canggih. Bahkan dunia saat ini sudah tidak percaya akan Allah. Bahkan dunia saat ini melarang orang jangan beribadah. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, nas Alkitab telah genap untuk kita semua, termasuk saya. Tuhan Yesus bersabda, lewat Nabi Yesaya, manusia ini takut dan taat kepada saya. Bangsa ini takut dan taat kepada saya. Mereka selalu beribadah kepadaku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka selalu menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi aturan yang mereka jalankan, aturan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Saya tidak mendoktrin pikiran sahabat-sahabat Yesus yang setia untuk melawan aturan itu. Tidak. Cuman saya mau memberi pengertian melalui iman, bahwa ketika kita yakin dan percaya kepada Yesus, maka semuanya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, ada sebuah lagu yang indah. Mari kita bernyanyi bersama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya, yang sempat menonton video saya. Dalam lagu ini dia mengatakan, ketika ku berdoa,
bukan ketika aku bertertawa, bukan ketika aku bersantai-santai, bukan ketika saya mengikuti aturan dunia, bukan ketika saya cuek, tetapi dia mengatakan ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, melalui Injil hari ini, marilah kita membuka pintu hati kita. Marilah kita membuka diri kita, agar kita bisa memahami setiap isi dari nas firman Tuhan ini. Agar kita tidak salah menafsirkan. Karena ketika kita salah menafsirkan satu ayat dari Alkitab ini, satu ayat dari firman Tuhan ini, maka kita akan terpecah-pecah. Karena ketika kita salah menafsirkan, maka kita bukan satu, tapi kita akan menjadi banyak. Tetapi yang perlu saudara-saudara ingat satu hal. Di surat Paulus pada umat Korintus, surat pertama Paulus pada umat di Korintus ayat 12, dia mengatakan, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada yang mengajar, baiklah dia mengajar. Ada yang menyembuhkan, baiklah dia menyembuhkan. Ada yang mewartakan, baiklah dia mewartakan. Tetapi yang perlu sahabat-sahabat Yesus pahami dan tahu, bahwa semua itu Allah adalah satu. Dan semua itu Allah yang mengerjakannya. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, agar kita tidak bingung dan bimbang iman kita untuk mempercayai Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, marilah menyiapkan hati kita, batin kita untuk mendaraskan rosario kerahiman ilahi yang kurang lebih 10 menit lagi. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita ingat pesan firman Tuhan hari ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya di dalam berjaga-jaga bukan hanya kita berdiam diri. Di dalam berjaga-jaga dan waspada bukan kita terus menyendiri. Tidak. Di dalam berjaga-jaga kita menambahnya dengan berdoa. Karena doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari hati, mujizat akan terjadi. Amin. Untuk itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, sebelum kita memulai doa rosario kerahiman ilahi kita ini, saya mau menyapa sahabat-sahabat saya yang sudah hadir untuk berdoa bersama. Saudara saya, Joni Nikolaus, Ibu Teresia Payara, Saudara Jonathan Jawa, dan yang lainnya yang tidak bisa saya bacakan namanya satu persatu. Saya mau mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yesus yang setia untuk mempersiapkan diri kita untuk mendaraskan rosario kerahiman ilahi. Amin. Haleluya. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, sebelum kita memulai doa rosario kerahiman ilahi ini, yang kurang lebih 7 menit lagi, bagi sahabat-sahabat yang ingin didoakan, bagi sahabat-sahabat yang wujudnya mau didoakan, silakan tulis di kolom komentar sebelum kita memulai
rosario kerahiman ilahi. Karena apa yang Anda minta pada hari ini melalui rosario kerahiman ilahi yang sudah saya jalani selama 38 tahun ini, dan mujizat itu nyata. Hari ini Tuhan Yesus mendengarkan doa saudara semua. Hari ini Tuhan Yesus mendengarkan doa sahabat-sahabat Yesus yang setia. Jadi sebelum saya memulai doa rosario kerahiman ini, sekali lagi saya meminta sahabat-sahabat yang mempunyai wujud doa atau mau didoakan, silakan tulis di kolom komentar sahabat. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, terima kasih Mama Tresia Payara dan Mama Yani Payara. Salam. Firman Tuhan berkata, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Hari ini Tuhan Yesus akan menjamah ibu dan sekeluarga. Dari saudari Paulina Uba, Dia Allah yang maha murah dan maha baik, melalui putramu Yesus kerahiman ilahi, jamah dan sembuhkan aku yang pada saat ini terbaring di rumah sakit. Amin. Hari ini, ketika kita berdoa rosario kerahiman ilahi, Tuhan Yesus kerahiman akan menjamah saudari Paulina Uba yang terbaring lemah di rumah sakit. Pada hari ini juga kami mau berdoa bagi Mama Tresia Payara yang suaranya agak serak, matanya agak kabur. Hari ini Tuhan Yesus akan menjamah ibu dengan kekuasaannya dalam nama Yesus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita membuka doa rosario kerahiman ilahi kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan disalibkan, dimakamkan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus, kerahiman ilahi, pada kesempatan yang baik hari ini, kami mau mendaraskan rosario kerahiman-Mu bersama teman-teman media sosial, bersama teman-teman Instagram, dan bersama teman-teman YouTubers. Kami mau mendaraskan dua rosario kerahiman-Mu ini secara khusus untuk menghormati jam kerahiman-Mu, yaitu jam 15.00 dan jam 3 siang. Semoga dengan kerahiman-Mu yang tak dapat terselami itu, biarkanlah semua jiwa menimba daripada lembah kebesaran kerahiman-Mu, walaupun ia seorang pendosa sekalipun, terkhususnya bagi kami anak-anak-Mu orang berdosa ini yang sangat berharap kepada kerahiman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kerahiman ilahi, firman-Mu hari ini bersabda, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami bisa berjaga-jaga dan waspada dengan dunia yang saat ini penuh dengan kecanggihan. Berkatilah semua orang kucintai, dan berkatilah semua orang berjasa kepadaku, dan berkatilah semua orang yang membenci anak-Mu ini. Kasihilah musuh-musuhku, ya Tuhan. Ya Yesus, kerahiman ilahi, pada kesempatan yang baik ini juga saya mau berdoa untuk semua orang sakit di seluruh dunia, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Terkhususnya bagi orang-orang sakit yang telah Engkau tarik kepada kerahiman-Mu melalui perantaran anak-Mu ini. Pada kesempatan yang baik ini ya Bapa, Tuhan Yesus, sumber kerahiman yang aku percaya, yang selalu mendengarkan doaku, aku mohon kepadamu dengan penuh rendah hati, jikalau Engkau menghendaki, jamalah dan sembuhkanlah saudari kami, Paulina Uva. Jamalah dan sembuhkanlah saudari kami, Mama Teresia Payara. Jamalah dan sembuhkanlah saudara kami, Yohanes Arianto Laga, Saudara Hieronymus Poku, Ibu Yovita Mizi, anak Habel Rizky Bara, anak Amanuel Nisa Kamanto, Saudara Markus Nisa, Saudara Pius, Saudara Botak, Saudara Rian, Saudari Matildis Kristiani, Saudara Barnabas Nong Eus, Saudara Elizabeth Nonavanti, Ibu Hana Payara, anak Trence Lela Potoa, Ibu Esther Lindang Salo, Ibu Nelly Madaun Sanda, anak Anastasia Ata, Saudari Krisya Imanear Dola Rosa, dan semua orang sakit yang nama-namanya telah tercantum di buku doaku di atas meja ini, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudus-Mu, biarlah mengalir dalam organ-organ tubuh mereka. Semoga dengan tubuh-Mu yang perkasa, rubahlah tubuh mereka agar bisa pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku mau berdoa bagi saudara-saudara saya yang sakit pada saat ini. Hari ini, bukalah pintu hati saudara, bukalah tangan saudara. Biarkanlah Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan saudara dengan darah-Nya yang kudus. Saya juga mau berdoa bagi sahabat-sahabat saya, semua orang yang telah meninggal mendahului kami. Terkhusus bagi sahabat-sahabat kami yang pada saat ini di seluruh dunia. Maut sedang menjemput mereka, bukalah pintu kerahiman-Mu. Benamkanlah jiwa mereka dalam lautan kerahiman-Mu, agar jiwa mereka dapat memperoleh
cahaya surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Rosario Kerahiman Ilahi ini kita tutup dengan berdoa 3 kali. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal kasihlah kami dan seluruh dunia. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi. Itulah segala doa dan permohonan kami. Jamalah dan sembuhkanlah semua orang sakit yang sangat berharap padamu, yang pada hari ini saya doakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka jikalau Engkau menghendaki. Karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Puji nama Yesus. Tuhan Yesus kita sungguh dahsyat. Amin. Haleluya.